Impact Woman, senang sekali saya kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang arti kesuksesan bagi wanita. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh terlahir sebagai wanita Allah. Bapa berdoa agar firman-Mu sebentar boleh mengajar kami, membentuk kami, membuat kami semakin menyenangkan Tuhan, menjadi wanita yang berkenan di hati Tuhan. Ajar kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Berikan hikmat dan wahyu Tuhan, dan tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang arti kesuksesan hidup bagi wanita. Apa arti kesuksesan hidup bagi Anda? Apa ukuran pencapaian hidup bagi Anda pribadi? Banyak orang yang mengukur kesuksesan hidup dari memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga semua mimpi-mimpi keinginannya terpenuhi. Pengkhotbah 5 dalam perikopnya berkata, kesia-siaan kekayaan. Ayat 10 berkata gini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang menulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo yang kita tahu sangat-sangat kaya. Kalau kita pengen dengar arti kesuksesan hidup dari seseorang yang kaya, dia berkata bahwa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bahkan setiap orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dikatakan ini pun sia-sia. Di ayat 11 dibilang gini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan bagi pemiliknya selain daripada melihatnya? Ketika harta melimpah, ketika uang sudah menjadi banyak, kita berpikir itu merupakan pencapaian kesuksesan hidup. Karena itu yang seringkali menjadi ukuran takaran dari kesuksesan hidup seseorang. Tapi saya menemukan banyak wanita yang hidup kaya raya karena dia sukses dalam karirnya, karena punya suami yang kaya raya. Tapi saya menemukan beberapa di antara mereka tidaklah bahagia. Ada seorang wanita yang berkata kepada saya, suaminya punya simpanan istri lain di China, bahkan sudah punya anak. Ada istri yang berkata, mereka tahu bahwa suaminya tidak setia. Karena hartanya melimpah, usahanya banyak, suami jarang di rumah, pindah-pindah kota, pindah negara, dan yang menyakitkan punya istri di mana-mana. Kalau kita pikir kesuksesan atau pencapaian hidup adalah melimpahnya harta, membuktikan banyak orang yang tidak menikmatinya. Jadi apakah kalau kita tidak kaya raya berarti kita tidak sukses? Anda bisa jawab sendiri. Yang kedua, mungkin ada ibu-ibu atau wanita yang merasa hidupnya belum sukses kalau belum nikah. Karena ukuran pencapaian kesuksesannya adalah menjadi seorang istri dan ibu. Makanya banyak perempuan yang merana karena belum menikah. Apakah yang tidak menikah tidak sukses? Apakah yang tidak punya anak tidak sukses? Bicara soal menikah, yang saya tahu, jodoh itu dari Tuhan, tidak semudah yang kita pikirkan. Ada orang-orang yang maksa nikah karena usia, tapi kemudian tidak bahagia. Kalau kita nikah, tujuannya apa? Kalau nikah untuk bahagia, kita akan kecewa. Karena sesungguhnya pernikahan itu justru menyempurnakan kita, membuat kita harus berubah dalam segala aspek. Ketika kita hidup dua menjadi satu, tidaklah mudah. Kalau orang tidak menikah dikatakan tidak sukses, menurut saya begini, menikah itu gak mudah, dan gak semudah itu cari pasangan hidup. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikah, apakah berarti kita tidak sukses? Toh, yang menikah pun hari ini belum tentu berkata mereka sukses. Malah banyak dari mereka yang sudah menikah berharap mereka tidak nikah. Kalau orang menikah untuk bahagia, kenapa akhirnya banyak yang cerai juga? Kemudian, apakah kalau tidak punya keturunan berarti kita tidak sukses sebagai perempuan? Well,
punya anak belum tentu tenang dan senang. Coba tanya sama para wanita yang hari ini menua dan ditinggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak peduli, tidak pernah mengunjungi, tidak merawat mereka di hari tua, tidak sayang mamahnya. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 29 begini, sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena ketika orang punya anak, belum tentu mereka punya anak yang sungguh-sungguh bisa mengasihi mereka, bisa merawat mereka di hari tua, anak-anak yang bisa menyenangkan hati mereka. Jujur aja kita yang punya anak hari ini, ada saja kadang-kadang hal-hal yang melukai hati kita, bukan? Ketika anak-anak kecil kita rawat dengan sepenuh hati, kita kasihi, tapi ketika mereka tumbuh dewasa, begitu banyak hal yang membuat kita harus mengelus dada. Kalau wanita tidak punya keturunan, apakah mereka tidak sukses? Sementara anak adalah upah dari Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih keturunan, berarti Tuhan punya rencana. Rencana apa, Bu Heni? Banyak anak-anak di luar sana yang gak punya figur orang tua yang baik. Anak-anak yang lahir dan ditelantarkan. Begitu banyak anak-anak yang gak punya orang tua yang bisa mengasihi dan merawat mereka. Kalau kita tidak diberi keturunan biologis, kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita bisa jadi mama buat banyak anak-anak di luar sana? Saya percaya bahwa punya anak tidak punya anak, Tuhan tetap baik sama kita. Tuhan pasti punya rencana. Apakah ukuran sukses adalah memiliki karir, menjadi wanita karir, punya prestasi, punya jabatan tinggi? Kenyataannya, karir dan jabatan seringkali mengorbankan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika kita punya karir, agak kesulitan berbagi waktu untuk keluarga, untuk bisa mendidik anak-anak kita, mengurus rumah tangga. Tidak banyak orang yang punya privilege untuk bisa melakukan keduanya dengan baik. Apakah kalau kita jadi wanita karir itu sebuah ukuran kesuksesan? Bagaimana dengan ibu-ibu yang hanya menjadi ibu rumah tangga? Apakah itu tidak sukses? Karena menurut saya, menjadi ibu rumah tangga juga tidak mudah. Tergantung Tuhan menciptakan kita dengan talenta apa. Kalau Anda punya talenta mengurus anak, saya lihat banyak ibu-ibu yang mengurus anak dengan begitu excellent. Saya aja sampai bilang, aduh saya nggak mampu seperti itu. Ada wanita yang memang diciptakan Tuhan dengan